finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walaha alaihi maskanun ta'manu fihi law kharaja anha ala nafsiha wa maliha wa in qalla lil hajati bal lid darurati ilaihi. Artinya, dan hak istri kewajiban suami ya, jadi walaha dan istri punya hak alaihi yang merupakan kewajiban suami. Apa kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya? Maskanun, yaitu rumah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu termasuk salah satu kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya. Tapi ini sekedar penempatan, bukan untuk dimiliki. Ya, jadi beda dengan pakaian ya kemarin. Kalau pakaian, nafkah itu jadi miliknya. Makanya kalau nggak dikasih jadi utang. Ya, hari ini kita kewajiban memberikan nafkah kepada istri kita. Itu menjadi pemilikan. Sehingga kalau suami tidak memberikan itu jadi utang. Sehingga istri boleh nagih karena itu utang. Nah, beda dengan rumah. Kalau rumah ini artinya sebagai bentuk memberikan kesenangan kepada istri. Imta namanya. Karena dia bentuknya imta, memberikan kesenangan, maka tidak jadi pemilikan. Ya, cuma kewajiban bagi suami yaitu memberikan rumah tempat tinggal kepada istrinya supaya istrinya nyaman tinggal di situ, supaya aman dia tinggal di situ. Sekedar ya untuk pemanfaatan, bukan pemilikan. Ya, makanya di sini dibilang walaha alaihi maskanun. Jadi istri berhak, kewajiban suami memberikan rumah tinggal. Ta'manu fihi, sehingga istri itu merasa aman tinggal di tempat tersebut. Lau kharaja anha, apabila suaminya mungkin keluar dari ya istrinya, misalnya suami mau pergi sehari, 2 hari, seminggu, nah itu istri aman. Kenapa? Karena ya sudah dikasih tempat tinggal. Aman buat siapa? Ala nafsiha, buat dirinya itu istri, wa maliha, dan juga hartanya itu istri, wa in qalla, sekalipun hartanya sedikit, lil hajati, karena memang rumah itu hajat, balid darurati, bahkan itu menjadi satu keharusan. Ilaihi, terhadap suami, yaliku biha, yang layak itu rumah, biha, terhadap istrinya, adatan, pada biasanya. Jadi rumah yang bagaimana? Yang layak pokoknya. Kira-kira ini rumah layak buat istrinya. Ukurannya ya tidak bisa ditentukan berapa kali berapa besarnya. Ya, itu yang penting layak aja. Yaliku biha, kira-kira layak buat istri tersebut. Sudah cukup begitu. Wa in kanat mimman la ya'taduna sukna, sekalipun istri tersebut sebelumnya termasuk orang yang tidak biasa tinggal di satu tempat rumah. Nah begitu, walaupun dulu istrinya nggak punya rumah, ya tetap ketika dia udah menikah, suami punya kewajiban memberikan fasilitas tempat. Atau misalnya di apartemen, kalau sekarang kan rata-rata di apartemen. Ya walaupun dia istri dulu mah nggak punya apartemen, nah sekarang setelah dia menikah, suaminya kasih tempat di apartemen, boleh. Atau di kontrakan misalnya, lah boleh juga. Ya itu kira-kira layak buat istrinya. Sekalipun memang istri itu tidak biasa tinggal di tempat tersebut. Walau mu'arad, sekalipun caranya itu rumah dengan pinjaman, boleh minjem misalnya, mu'arad itu. Jadi kita sebagai suami misalnya nggak punya uang ya untuk memberikan fasilitas tempat tinggal, ada yang mau minjemin tuh rumah, pinjemin dah. Nah itu nggak apa-apa, boleh. Ya namanya pinjaman.
wa muktaron, atau rumah itu bentuknya sewaan, disewain gitu ya, ngontrak lah kalau istrinya sekarang ya, ya itu rumah boleh ngontrak, nggak ada masalah ya. Itu bisa rumah pribadi suaminya, bisa rumah pinjaman, bisa juga itu sewaan. Walau sakana ma'aha fi manziliha biizniha, sekalipun suami itu tinggal bersama dengan istrinya di rumah istrinya dengan izin istrinya, boleh juga. Kebetulan suami ya nikah kepada seorang perempuan, yang perempuan itu udah punya rumah, kemudian ya suami tersebut sekarang tinggal di rumah istrinya tapi dengan izin istrinya, boleh juga. Yang penting udah dapat izin. Nah dengan izin berarti udah diredoin, boleh, nggak dosa dia udah. Au limtinaiha minan naqlati mahu, atau disebabkan karena itu perempuan tidak mau pindah bersama tinggal dengan suaminya. Kebetulan istri udah punya rumah ya, sekarang dia nikah ya dengan seorang laki-laki yang mungkin laki-laki ini juga udah punya rumah, tapi istri mau diajak ke rumah suaminya nggak mau, yaitu menolak, udah nggak usah di rumah ini aja ya, rumah saya. Nah itu juga boleh, berarti suami tidak perlu menyediakan tempat tinggal karena istri sudah punya sebelumnya, dan istri tidak mau pindah dengan alasan macam-macam dah. Pokoknya dia nggak mau pindah, dia mau di situ aja. Nah itu dibolehkan. Berarti cukup udah, suami tidak perlu lagi mencarikan fasilitas tempat tinggal karena memang istrinya udah punya rumah tempat tinggal sementara. Dia mau diajak pindah juga dia tidak mau. Au fi manzili nahwi abiha biiznihi, atau boleh juga ditempatkan di rumah seumpama mertuanya dengan izin mertuanya. Ya kebetulan nih istri punya ayah, nah ayahnya udah punya rumah ya, ayahnya ini perempuan, kata ayahnya perempuan udah tinggal di sini aja, diizinin sama mertuanya, berarti suami nggak usah susah-susah lagi tinggal di rumah mertua indah ya, boleh juga. Nah seperti itu ya, jadi karena udah diizinin ya, kalau udah diizinin silahkan aja. Nah, jadi karena memang ya mertuanya sudah menyiapkan rumahnya, udah tinggal di sini aja. Nah itu artinya biiznihi, dengan izin abiha, ayahnya daripada istrinya, dalam hal ini mertua. Lam yalzamhu ujratun, tidak wajib pakai dibayar ya, jadi nggak perlu dibayar lagi ya, karena memang udah dapat izin dari mertuanya untuk tinggalin ini rumah ya, jadi nggak perlu pakai dibayar. Alasannya apa nggak perlu pakai ujroh, nggak perlu pakai bayaran? Li'annal iznal ariya an zikril iwadi yanzilu alal i'arati wal ibahati. Itu alasannya, karena izin semata yang dikosongkan daripada menyebutkan iwad, upah ganti, itu berarti menduduki posisi i'arah, peminjaman, wal ibahah, dan ya ibahah, pembolehan. Jadi otomatis kalau kata mertuanya udah silahkan saya izinin ya tinggal di sini, nah itu berarti kan izin tersebut tidak ada embel-embel untuk bayar. Nah itu menunjukkan adalah boleh i'arah, berarti ini menunjukkan dipinjem. Orang kalau minjem bayar nggak? Nggak bayar. Kalau nyewa bayar, beda tuh. Ya, jadi ada i'arah, ada iktiro. Ya, kalau i'arah itu minjem, kalau minjem itu nggak bayar, gratis tanpa ujroh. Ya, seperti itu. Dan akalnya berarti ibahah, dibolehkan. Nah, beda dengan iktiro, Bapak Saudara. Kalau iktiro itu berarti penyewaan, disewain. Ya, kalau disewain sebulannya berapa, dikontrakin sebulannya berapa. Tapi kalau dipinjemin ya, kita minjem motor, kita minjem sepeda, itu kita boleh pakai, nggak bayar. Yang penting kita jaga, kita pelihara, jangan sampai rusak. Itu barang amanah namanya. Ya rumah juga begitu.
kata mertuanya udah saya izinkan. Nah, akad izin ini menunjukkan bahwa itu tidak perlu dibayar. Nah, artinya menduduki posisi i'arah dan posisi ibahah. Ya, dalam fikih begitu. Ya, jadi kalau ada izin yang tidak ada embel-embel untuk ya harus disebutkan bayar, berarti itu menunjukkan akadnya i'arah dan ibahah. Berarti ini pinjaman dan ini juga ibahah dibolehkan. Kalau yang namanya pinjaman, ya itu ada waktunya. Kapan mertuanya mau ambil, ya udah serahkan. Cukup sebulan aja, udah berikan. 1 tahun saja sudah berikan. Sebab itu hanya istilahnya i'arah, ya hanya peminjaman. Wa alaihi, dan kewajiban juga bagi suami walau mu'assiran, sekalipun suami yang susah. Khilafan dijam'in, berbeda dengan pendapat ya satu jamaah daripada ulama. Aukinan, atau selama dia itu bukan budak. Ikhdamu hurratin, memberikan pelayan kepada istrinya yang merdeka. Biwahidatin, 1 pelayan, la aksara, tidak perlu lebih dari 1. Jadi di samping ya seorang suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya, juga kewajiban suami memberikan apa? Yaitu pelayan. Kalau kata kita pembantu. Ya, itu kalau suami ya memang ya dia mau susah mau kaya, kewajiban suami memberikan pelayan, pembantu buat istrinya, seperti itu ya. Apalagi kalau ini istri sebelum menikah dia memang hidup bersama dengan keluarganya, selalu ada pembantunya ya begitu. Jadi dulu waktu dia masih gadis misalnya, di rumahnya dia selalu dilayani, ada pembantunya. Nah, ketika dia menikah, itu suami punya kewajiban memberikan pelayanan juga, pembantu juga buat istrinya. Seperti itu. Kecuali kalau memang ini perempuan sebelum dinikahkan ya nggak pernah ada punya pembantu, nyuci sendiri, masak sendiri, ya emang ya dia lakukan secara sendiri. Nah, sekarang dia dinikahkan, walaupun suaminya orang kaya, istri itu jadi bahagia senang dengan suaminya, tetap suami tidak punya kewajiban ya memberikan pembantu kepada itu istri. Karena yang dilihat bukan saat bahagianya suami, kayanya suami, tapi dilihat pada saat dia dulu tinggal sebelum menikah. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ya, kan kadang-kadang ada perempuan tuh ya sebelum dinikahi itu memang biasa ya di rumahnya ada pembantu, ya nyuci nggak pernah, masak nggak pernah, selalu ya ada pembantunya yang melayaninya. Saat ya dia menikah, maka suami walaupun suami susah, ya ini suami bukan orang kaya tapi punya istri keturunan orang kaya. Nah begitu, dia siap ya untuk apa? Memberikan fasilitas-fasilitas, kewajiban-kewajiban. Di antaranya yaitu ya memberikan fasilitas tempat tinggal. Walaupun boleh ngontrak, yang penting tempat tinggal. Yang kedua, wajib memberikan pembantu. Pembantu wajib itu. Ya, karena dia biasa ya waktu gadis ya ada pembantunya. Lah, suaminya kan ya nggak punya uang. Nah, itu harus. Nah begitu. Tetapi kalau seandainya istri yang memang saat belum menikah dia biasa di keluarga yang tidak ada pembantunya, mau ngapa-ngapain udah sendiri aja. Nah itu nanti ketika menikah suami tidak punya kewajiban ya mencarikan pembantu, walaupun suami kaya. Ya begitu. Walaupun kaya tuh ya tetap ente udah biasa di rumah masak sendiri, ya nyuci sendiri, udah nyuci aja, masak aja sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan dilihat dari kondisi suami, tetapi lihat dari kondisi istri saat itu. Makanya di sini walau muksiran begitu tuh. Kenapa kewajiban suami walaupun suami susah tuh,
walau muksiron, sekalipun suami susah, ya memberikan fasilitas apa, ikhdam, itu pembantu yang bisa melayani istrinya. Cukup satu, nggak usah lebih yang wajib. Kan kadang-kadang ada orang yang pembantunya 2, 3, 4. Nah ini dalam hukum agama cukup satu, ya, la aksar, tidak perlu lebih dari satu. Li'annahu minal mu'asyarati bil ma'ruf, karena itu bagian daripada mu'asyarah bil ma'ruf. Kan di dalam sigot akad nikah tuh suami harus baca tuh wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan ada sigot taklik namanya ya. Ya, seorang suami setiap kali habis menikah, ya udah ijab qabul udah selesai, nah itu dia mesti baca sigot taklik. Nah itu yang paling penting dibaca di depan istrinya, ya bukan di depan orang banyak sebenarnya. Ya jadi kalau di depan orang banyak dia kagak mau baca nggak apa-apa, tapi nanti dibaca di depan istrinya, ya, sigot takliknya. Nah di antaranya itu ada kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah ya kamu sebagai suami kepada mereka istri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah salah satu ya mu'asyarah bil ma'ruf itu tidak lain adalah memberikan pembantu kepada istri yang memang istri sebelumnya biasa ada pembantunya, seperti itu. Bikhilafil amati, berbeda kalau istri statusnya budak. Al-amah tuh budak, ya, kalau status istri budak nggak perlu dicariin pembantu. Wa in kanat jamilatan, sekalipun istrinya itu cantik, ya tapi dari status budak. Itu Nabi Muhammad kan punya deh status budak. Siapa? Yaitu ya Mariyatul Qibtiyah, ya seorang dari suku Qibti Mesir, ya itu cantik sekali. Ya, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah menjadi istrinya, tapi dari budak. Boleh. Tapi kalau sekarang kan ya manusia semuanya sudah merdeka, tidak ada yang berstatus ya budak, nggak ada. Tahdimu ayahdimu misluha, yang memang pembantu tersebut nanti bisa melayani. Ya, ayah dimu misluha, boleh juga melayani seperti ya pembantunya adatan pada biasanya, inda ahliha, yaitu di sisi keluarganya. Fala ibrata bitarafihima, maka tidak menjadi ukuran dengan kesenangan istrinya fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya. Itu tidak menjadi ukuran. Jadi yang menjadi ukuran bagaimana istri sebelum dinikahkan oleh suaminya. Pada saat perempuan tersebut ya memang sudah biasa ada pembantu, maka ketika dia menikah suami wajib ya menyediakan pembantu juga. Tetapi saat istri bahagia ya di rumah suaminya karena suaminya orang kaya, saat itu ya itu tidak menjadi ukuran. Jadi kalau suami mau cariin pembantu ya silakan. Kalau memang suaminya bilang dulu dia sebelum menikah emang biasa, orang biasa nggak pernah ada pembantunya, ya walaupun tuh ya suaminya kaya, kagak ya carikan pembantu, disiapkan pembantu juga tidak apa-apa, karena itu tidak menjadi ukuran. Nah ini yang dimaksud fala ibrata bitarafihima fi baiti zaujiha, begitu ya, itu tidak menjadi ukuran. Wa innama yajibu alaihil ikhdamu, dan sesungguhnya wajib atasnya al-ikhdam, memberikan pelayanan walau bihurratin ya sahibatha, sekalipun dengan perempuan yang merdeka yang bisa menemani itu istrinya. Jadi pelayan ini, pembantu ini minimal ya misalnya seorang perempuan yang merdeka ya yang bisa melayani dan menemani istri tersebut sehari-hari. Au musta'jiratin, atau mungkin dengan mustajiro, dengan diupain gajian bulanan, didatengin, nanti sebulan digaji. Nah itu bisa mustajiro namanya.
au bi muhrimin, atau dengan orang laki-laki tapi masih mahramnya itu perempuan sebagai istrinya, atau yang nemenin, yang melayani adalah orang laki-laki yang itu merupakan mahram dari perempuan tersebut, au mamlukin lah, atau budak bagi itu perempuan, walau abdan, sekalipun laki-laki budaknya nggak apa-apa, au bisobin, atau anak-anak tapi ghairi murahikin, yang belum usia murahik. Kalau kita bilang murahik itu ABG, ya anak yang baru gede, ya itu murahik namanya. Wal wajibu, maka kewajiban lil khadimi, bagi pelayan pembantu, allazi ayyanahu zauju, yang memang sudah dipilih ditentukan oleh suami, ya nanti apa, muddun wasulusun ala musyirin, wajib diberikan makannya 1 mud sepertiga bagi suami yang mampu. Jadi hariannya tuh selain gaji, ya selain gaji dia harus dikasih 1 mud sepertiga. Jadi lebih sedikit, dilebihkan sepertiga kalau suami itu termasuk suami yang kaya. Wa muddun ala mu'sirin wa mutawassitin, 1 mud diberikan buat pembantu tiap harinya manakala suaminya termasuk suami yang susah atau ekonomi mutawassit, pertengahan. Ma'akis wati amsalil khadimi, bukan hanya napakos setiap hari, tapi pembantu juga harus diberikan pakaian kiswah tuh, pakaian ya seumpama yang selepel dengan pembantu. Min komisin, contohnya gamis, wa izarin, misalnya izar, sarung, kain, wa mikna'ah. Mikna'ah itu semacam tutup kepala, ya bisa kerudung, bisa jilbab, ya pokoknya tutup kepala. Wa yuzadu lil khadimati, dan boleh juga ditambahkan untuk pembantu perempuan khubbun wa milhafatun. Khub, ya khub itu semacam sepatu khub. Milhaqah, semacam selimut. Idza kanat takhruju, apabila ini pembantu perempuan mau keluar. Kalau dia mau keluar dari rumah. Kenapa khub? Karena di kawasan yang dingin. Itu biasanya khub dipakai di kawasan-kawasan yang dingin. Kalau kita di Indonesia mah enggak ada yang pakai khub. Ya, begitu. Paling banter kaos kaki. Beda ya kaos kaki dengan khub. Kalau khub itu ya terbuat dari kulit yang halus, yang elastis, sehingga nanti boleh ketika dia sholat tidak dibuka khubnya, dan dia bisa ya berwudunya dengan masul khuffain, ya dengan menyapu 2 khub. Nah, makanya nanti ada bab tersendiri yaitu masul khuffain. Itu ada istilahnya khub. Ya kalau di kita tuh nggak kenal tuh yang namanya khub. Ya, jadi kalau seandainya memang di kawasan-kawasan yang dingin, ya nah itu mereka kalau mau keluar perlu menggunakan khub. Maka seorang bos, seorang tuan kalau punya pembantu, itu pembantunya perlu disiapkan khub, ya, sepatu kulit. Milhafah, selimut, perlu juga dikasih selimut karena kawasannya dingin. Iza kanat takhruju, apabila memang dia mau keluar. Wa in kanat kinnatan, sekalipun ya pembantunya itu termasuk dari ya orang yang statusnya budak. I'tadat, walaupun dia terbiasa kasparroksi, membuka kepalanya. Ya, seandainya budak kan, budak itu auratnya walaupun perempuan bainas surah war rukbah, kan gitu ya. Kalau kita lihat baca di kitab-kitab fikih, auratnya orang perempuan yang statusnya budak itu sama seperti orang laki-laki yang merdeka. Aurat itu apa? Mabainas surati warukbati, antara pusat dengan lutut. Tapi kalau seandainya dia mau keluar, dia mau nutup kepalanya, ya itu perlu ya dibelikan oleh tuannya. Ya apa? Yaitu semacam tutup kepala. Walaupun menutup kepala itu hukumnya tidak wajib bagi perempuan yang statusnya budak. Ya, karena auratnya sama dengan orang laki-laki, yaitu mabainas surah warukbah. Nah, itu yang dikatakan ya milhafah begitu. Lil mahdumati alal mu'tamadi.
li'anna lahu man'uha minal khuruji wal ihtiyaji ila linahwil hammami nadirun. Ya, itu berbeda kalau ya untuk istri. Kalau istri kagak wajib memberikan hub, memberikan selimut lil mahdumah. Itu mahdumah artinya perempuan yang dilayani, berarti seorang istri. Kenapa tidak kewajiban bagi suami? Ya, karena dia tidak perlu keluar rumah. Ya, kalau seandainya suami melarang istrinya untuk keluar rumah, maka haram istri itu untuk keluar rumah. Ya, tapi kalau dia mau keluar rumah dibolehkan, ya mesti dibeliin pakaian-pakaian yang bisa menutup auratnya, hal-hal yang memang perlu dipakai pada saat-saat musim dingin ketika mau keluar rumah, itu harus difasilitasi, dan fasilitas itu harus dibelikan oleh suami. Tapi kalau suami nggak mau membelikan dengan alasan karena dilarang untuk keluar rumah, itu boleh-boleh aja. Karena suami punya hak ya untuk melarang istrinya keluar dari rumah. Ya, jadi istri itu sebenarnya harus di rumah aja, udah di dalam. Nah, itu nggak boleh kemana-mana. Tetapi semuanya harus disiapkan. Fasilitas yang ada di dalam rumah mesti disiapkan sama suaminya. Ya, jadi nggak perlu tuh ya, istri ke pasar, ya nggak perlu. Ya, istri beli ini beli itu, tetapi ya perlu dipenuhi semua fasilitas yang diperlukan oleh istri. Tapi kalau seandainya suami izinkan boleh. Nah, itu tergantung bagaimana suami mau mengizinkan atau tidak. Kalau memang suami mengizinkan, silahkan dia boleh keluar. Nah, pada saat keluar dia harus menutup, misalnya kepalanya harus ditutup. Kalau musim dingin dia mesti pakai hub, ya mesti pakai selimut. Nah, itu mesti dibeliin semuanya. Pakaian dingin tuh yang tebal. Nah, itu wajib dibelikan oleh siapa? Oleh suami, karena dia diizinkan untuk keluar rumah. Seperti itu. Tanbihun, ini satu catatan penting. Laisa ala khadimiha ila ma yakhussuha. Tidaklah kewajiban bagi pembantu ini perempuan kecuali sesuatu yang dikhususkan buat perempuan dan yang dibutuhkan oleh perempuan, maksudnya istrinya. Ya, jadi itu pembantu benar-benar diberikan hanya untuk melayani itu perempuan istrinya, tidak yang lain. Ya, jadi dia siapkan satu pembantu yang memang pembantu itu khusus untuk melayani istrinya, tidak melayani yang lain-lain. Nah, seperti itu. Mana contohnya? Kahambil ma'i, ya seperti membawa air lil mustahimi ke bak mandi. Misalnya istrinya mau mandi, kolam kosong, airnya nggak ada. Nah, itu pembantu dah tuh tugasnya untuk mengisi air karena istrinya mau mandi. Ya, seperti itu. Wasyurbi, istrinya mau minum. Nah, perlu pakai galon. Ya, galon nggak ada yang ngangkat. Nah, itu nanti pembantunya yang sudah disiapkan untuk melayani itu semuanya. Wasobbihi ala badaniha, atau air yang mau disiramkannya ke badan istrinya. Contohnya mau mandi lah. Nah, seperti itu. Jadi air sudah disiapkan. Wa ghusli kharqil haidi wa tabkhi li aqliha. Ya, dan juga untuk mencuci pakaian-pakaian disebabkan karena kena haid, ya, atau ya itu air untuk memasak, untuk makannya istri, itu semuanya. Jadi yang terkait dengan istri semuanya ya harus dibantu oleh seorang pembantu, karena memang ini istri sebelumnya selalu dibantu, ada ya pelayannya pada saat gadisnya di rumahnya, di dalam keluarganya. Amma ma la yakhussuha, adapun kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikhususkan buat istrinya, katobhili aklihi, seperti masak buat makannya suami, wa ghusli siyabihi, dan mencuci pakaian suami, fala yajibu, maka tidak wajib ala wahidin minhuma, atas salah satu daripada keduanya. Tidak wajib bagi pembantu, tidak wajib juga bagi istri. Ya, jadi istri, pembantu istri itu tidak punya kewajiban untuk
memasak buat makan suaminya, mencuci pakaian suaminya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana dah? Ya, suami masak sendiri, ya nyuci sendiri. Nah, begitu. Jadi bukan berarti istri kewajiban masak dan istri kewajiban ya mencuci pakaian suami. Cuma nanti ada ulama yang bilang lagi, taatnya istri wajib hukumnya kepada suami. Jadi kalau istri wajib taat sama suami, kalau kata suami cuciin pakaian gua, ya wajib dicuciin. Nah, begitu. Masakin ya untuk saya, ya istri wajib masakin. Tapi kalau bicara masalah hukum wajib atau tidak, masakin tidak wajib bagi istri. Mencuci pakaian suami tidak wajib bagi istri. Nah, seperti itu. Cuma di satu sisi memang ya istri itu punya kewajiban taat sama suami dalam masalah apa saja. Ya, jadi kalau seorang istri tidak taat sama suami namanya nusyuz. Nah, kalau istri nusyuz berarti nanti gugurlah nafkah, kewajiban memberikan nafkah kepada seorang istri. Nah, seperti itu. Ya, tapi di satu sisi memang ya istri itu tidak punya kewajiban memberikan yaitu yang biasa diberikan saat-saat ini. Seperti apa? Memasak, mencuci. Nah, itu buat suaminya. Tapi ya kalau memang itu perintah dari suaminya, maka perintah itu wajib dilaksanakan. Karena ya taat sama suami itu merupakan kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, di sini dibilang fala yajibu, maka tidak wajib ala wahidin atas satu minhuma daripada keduanya. Maksudnya daripada keduanya siapa? Dari istri maupun pembantu istrinya. Bal huwa ala zauji, maka itu merupakan kewajiban suami. Fayuwafihi, maka suami wajib melaksanakan itu semuanya secara sempurna binafsihi untuk dirinya, au bighairi atau untuk yang lainnya. Nah, nanti baru muhimmatun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan kita kalau dari masyarakat yang telah memimpin bahasan kita terpenuhi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan menjadi manfaat untuk kita. Sebelum pengajian kita tutup dengan pembacaan doa, kami persilakan kepada Bapak Sanami untuk menyampaikan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pemasukan dana promo subuh dari tanggal 14 sampai tanggal 20 berjumlah Rp1.158.000, Rp1.158.000. Di total saldo yang ada Rp106.789.000. Di total keseluruhan Rp107.847.000. Demikianlah pemberitahuan dana promo suku yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya laporan dari Ketua 3 DKM Masjid Jamiah dari Utara Pusat Angkasa Sore.
kepada menghadiri para aktivis sekalian yang kami hormati, para jemaah sekalian yang disebutkan namanya bisa mudah-mudahan tidak ada saksi dan kebaikan kepada para jemaah sekalian. Sedikit kami sampaikan dari bidang PKR, yaitu 2 hari ini dari hari Rabu kemarin sampai Kamis ini bidang PKR telah melaksanakan yaitu pemasangan AC yang kalau Bapak perhatikan kiri dan belakang itu sudah dipasang sekitar 9. Di dalam ini kurang lebih ada 10 AC yang akan kita pasang. Kemudian di luar ruangan tahun ini juga ada 2 dan alhamdulillah sudah terpasang. Sedikit kami jelaskan mengenai kondisi pemasangan saat ini. Kenapa terlihat sampai atas Asmaul Husna? Yang wajahnya adalah Bapak yang seperti ini, di depan ini, di belakang saya, wajahnya memang seperti ini. Karena di atas Asmaul Husna itu, pas di bawahnya ada dan. Jadi kalau misalnya itu di bawah, taruh di bawah, akan membongkar dan serta pembuangan airnya itu agak susah. Jadi lewat plafon, dikhawatirkan nanti ada kebocoran. Atau mungkin tidak lewat plafon tetapi langsung menjadi ke bawah, itu agak terlihat. Jadi ada pembuangan air, taruh aqua dalam di situ, aqua dalam di situ. Tapi itu kurang bagus. Pilihannya tidak manis, tetapi kita rapatkan kemudian rekaya, kemudian ada kedua yang lain. Jadi posisinya kita ambil kesimpulan di atas Asmaul Husna seperti ini. Nah, apakah ini kalau menurut definisi AC beberapa yang saya katakan, insya Allah ini karena tiap wajahnya memang tidur kalau di rumah itu adalah jarak antara plafon dengan tidur sekitar 15 cm. Kalau ini mungkin karena memang tinggi, ya wajarnya memang di bawah, tapi mudah-mudahan agak kipas yang swingnya itu nanti mungkin tidak di bawah. Ya. Jadi itu mungkin malam ini kondisi tersebut untuk pemasangan outdoor dan mudah-mudahan hari Sabtu AC ini sudah bisa nyala dan sudah kita tes untuk pendingin ruangan di Masjid Jami Al-Qadri ini. Kemudian untuk masalah penerimaan AC nanti kami laporkan, tapi untuk pemasangan instalasi kemudian RSO kemudian penambahan daya listrik sampai saat ini kami masih hutang kepada kas masjid. Jadi untuk jamaah yang ingin memberikan amal jariahnya untuk penambahan daya listrik kemudian untuk SLO dan instalasi listriknya, kami persilahkan dapat menghubungi DKM Masjid Jami Al-Qadri. Itu saja mungkin penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ini sebagai langkah dari kita dan mudah-mudahan nanti hari Sabtu kita sudah tes kondisi AC indoor di Masjid Jami Al-Qadri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mas Syarif selaku Ketua 3 Al-Qadri atas informasinya mengenai pemasangan AC. Selanjutnya marilah kita tutup pengajian kita ini dengan membaca Al-Quran. Namun sebelumnya saya informasikan untuk MC malam Jumat yang akan datang, Bapak Zubairi untuk menjadi MC pengajian malam Jumat yang akan datang. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kembali kita mohonkan kepada Tuhan Guru kita untuk memimpin dan membaca Al-Quran. Dari saya dan sekian atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan sholat Jumat besok, ya itu adalah ya yang bertindak sebagai khotib Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Ya, jadi besok tolong diinformasikan yang menjadi khotib Jumat di Masjid Jami At-Tauhid Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Kemudian tolong dibuat yang saya bilang
ya pengumuman dalam bentuk WA, minimal WA di ya jamaah ya seperti itu. Jadi siapa muazzinnya, siapa ya bilalnya, dan siapa juga ya khotibnya, serta waktu sholat Jumat pada pukul berapa ya, itu tolong ya dibuatkan ya, sehingga itu bisa nanti di-share ke masjid-masjid lain atau ke grup-grup yang lainnya sebagai salah satu bentuk syiar yang ada di Masjid Jami At-Thahiri ya, itu begitu kali Bapak Saudara ya. Jadi untuk pelaksanaan sholat Jumat besok yang bertindak sebagai khatib Kiai Haji Syafi'i Mustawad, mari Bapak Saudara kita mengangkat kedua tangan kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang sedang diprogramkan di Masjid Jami At-Thahiri ini akan segera selesai, terutama masalah AC ya. Ini mudah-mudahan ya seperti yang tadi disampaikan hari Sabtu biar sudah selesai dan kita akan bisa merasakannya ya. Mudah-mudahan AC-nya dingin ya. Nah, kalau AC-nya dingin berarti asri nih AC ya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan AC-nya dingin ya, nanti kita lebih nyaman lagi. Yang biasanya ya mungkin ya selalu tergesa-gesa pulang ke masjid, mungkin bisa berlama-lama di masjid ya. Banyak wiridan-wiridan yang dibaca di masjid ya. Karena apa? Karena ya kondisi masjid kita sudah ya sejuk. Nah, kita berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan yang sudah memberikan infaknya nih ya, alhamdulillah ada 12 AC. Ternyata ini masing-masing nih Bapak Saudara, ada si A yang ngasih, ada si B yang ngasih, ada si C. Nah kebetulan yang memang belum sempat ngasih, pengen ngasih juga, nggak usah AC udah ya, nggak usah ngasih AC lagi, karena untuk sementara AC udah cukup 12. Mungkin dalam bentuk uang aja ya, dalam bentuk uang saja Bapak Saudara berikan kepada ya Ustaz Ahmad Sauri atau kepada pengurus lainnya, silakan ya. Kemarin saya dapat informasi kabar gembira, Pak Lurah ngebel saya ya. Kata Pak Lurah, Pak Kiai emang di Atoy lagi mau masang AC ya? Iya ya, nanti dah ya, saya lagi ngumpulin duit nih ya, pegawai-pegawai karyawan di kelurahan lagi dikumpulin ya, katanya nanti kalau udah dapat ya mau diberikan, mudah-mudahan aja dapat banyak ya. Nah begitu, ini kan ada informasi baik, maksudnya ada informasi yang cukup baik.